Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, berjumpa kembali di channel Bang Abdul Official. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi, informasi, pengalaman, dan edukasi lainnya. Terima kasih. Halo sobat semua, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi tips and trick agar pemasaran produk melalui pesan WA itu bisa maksimal. Tentunya ingin bukan produk kita laku di pasaran, ingin cari yang efektif, itu mudah sekali. Hampir mayoritas masyarakat di Indonesia, terutama di Bangka Belitung, itu banyak sekali orang yang sudah mempunyai WA. Nah, maka dari itu menurut saya cara yang efektif untuk kita memasarkan itu salah satunya di pesan WA ataupun story WA. Namun mungkin kebanyakan orang belum memperhatikan strategi untuk kita memasarkan di via WA. Nah, maka dari itu saya akan berbagi tips dan berbagi trik agar produk kita dipasarkan melalui WA itu bisa maksimal, baik hasil penjualannya, informasi produknya, ataupun keuntungannya. Sedikitnya ada 5 tips dan trik agar pemasaran produk kita melalui WA itu bisa maksimal. Pertama, jangan lupa untuk setting informasi WA kita. Nah, biasanya ada tuh di informasi WA kita kan, baik itu nama WA-nya ataupun info di dalam WA-nya. Nah, jangan lupa untuk di nama WA itu Anda selipkan usaha Anda. Contohnya misalkan Abdul Online Shop atau Abdul Kericu. Nah, yang jelas agar orang ketika melihat informasi di WA Anda adalah penjual, Anda adalah pebisnis. Dan jangan lupa di bagian info WA itu tuliskan deskripsi bahwasannya Anda menjual produk-produk Anda. Yang kedua, jangan lupa untuk menyimpan kontak nomor orang-orang yang ada sekitar Anda, baik itu nomor teman Anda, nomor konsumen Anda, nomor sahabat-sahabat Anda, ataupun orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi jangan lupa ketika Anda bertemu dengan orang-orang, nah usahakan Anda untuk meminta kontak nomor WA mereka. Kenapa? Karena itu bertujuan ketika Anda menyimpan kontak mereka dan Anda informasikan kepada mereka bahwasannya ini nomor Anda, secara otomatis ketika Anda membuat status, orang itu akan lihat. Nah, disitulah yang menjadi target pemasaran utama Anda. Jadi rajin-rajinlah untuk menyimpan kontak orang-orang. Jangan sampai malas, karena memang kebanyakan itu orang ketika disuruh nyimpan kontak itu malas. Nah, jangan sampai. Contohnya saya ketika bertemu dengan orang-orang siapapun itu, baik itu di grup maupun secara langsung, saya selalu menyimpan kontak-kontak mereka. Bahkan di kontak handphone saya sekarang sudah ada 3.250 kontak. Dan itu yang aktif di WA itu kurang lebih ada 1000-an. Nah, itu lumayan. Itu lumayan sebagai strategi nanti kita memasarkan produk kita melalui status WA ataupun yang lainnya. Jadi jangan malas untuk menyimpan kontak orang-orang. Yang ketiga yaitu posting produk Anda di story WA Anda. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai usaha, baik itu di bidang jasa, kuliner, ataupun yang lain-lainnya, jangan lupa untuk Anda memposting informasi tentang produk Anda. Nah, karena disinilah strategi yang memang benar-benar pas untuk orang melihat produk Anda. Jadi bagi teman-teman semua, dalam memposting usaha Anda, jangan sampai Anda acak-acakan ataupun salah dalam postingan. Nah, usahakan sehari itu Anda cukup minimal 2 kali postingan, maksimal itu 5 kali postingan di status WA Anda dalam 1 hari. Jangan sampai Anda membuat postingan itu banyak, sampai 20, 30, bahkan 50 postingan di status WA Anda.
Jangan sampai seperti itu. Itu keliru. Memang mungkin menurut Anda itu bagus. Namun menurut orang lain yang melihat status WA Anda itu akan dilihat sebagai spam. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman semua, sobat-sobat semua, cukup Anda posting itu minimal 2 kali, maksimal 5 kali dalam sehari, agar orang-orang yang melihat status WA Anda itu bisa dilihat full, bisa dilihat penuh informasi tentang produk Andanya. Dan jangan lupa ketika Anda posting di status WA Anda itu informasinya harus jelas. Yang keempat yaitu share informasi tentang produk Anda ke beberapa grup yang ada di WA Anda, atau bisa juga Anda informasikan produk Anda itu melalui chat pribadi kepada kontak yang ada di handphone Anda. Karena itu bisa menjadi hal yang efektif untuk Anda memberikan informasi tentang produk Anda kepada orang-orang. Nah, maka itu Anda juga jangan malas untuk masuk grup. Jadi kalau misalkan ada grup-grup komunitas, grup-grup bisnis, grup-grup yang lainnya yang ada di WA Anda, itu Anda masuk. Itu jangan lupa Anda masuk. Karena kenapa? Nanti itulah salah satu pasar Anda di WA. Salah satu strategi Anda untuk menyebarkan informasi tentang produk Anda. Nah, jadi kalau misalkan Anda udah share ke grup, tentunya orang-orang banyak nih yang melihat, banyak nih yang tahu bahwasanya Anda jualan. Nah, lama-kelamaan pasti ketika orang itu butuh tentang produk Anda, orang itu pasti bertanya kepada Anda. Minimal Anda men-share, orang tahu dulu bahwasanya Anda itu berjualan, bahwasanya Anda itu adalah orang yang menjual suatu produk. Nah, jadi informasikan tentang produk Anda, share semuanya tentang produk Anda ke grup. Nah, namun jangan lupa, jangan juga kita spam ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua men-share informasi ke grup ataupun ke WA pribadi, itu jangan lupa cukup 1 kali saja dalam 1 hari. Jangan keseringan. Jangan sampai nanti 1 hari 10 kali, bahkan sejam 2 kali, 3 kali. Jangan seperti itu. Itu nanti dianggap sebagai spam. Tapi cukup 1 kali saja dalam sehari. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ramah dalam pelayanan. Nah, bagi sobat-sobat semua, kalau misalkan sobat-sobat semua sudah melaksanakan nomor 1 dan juga nomor 4, nah yang terakhir adalah ramah dalam pelayanan. Kalau misalkan Anda sudah berikhtiar untuk men-share informasi tentang produk Anda, nah ketika ada orang yang mau bertanya kepada Anda tentang produk Anda, jangan lupa Anda untuk ramah dalam pelayanannya. Contohnya nih, ketika mereka bertanya, mungkin Assalamualaikum, atau biasanya sekarang P gitu kan. Nah, silakan Anda jawab Waalaikumsalam, atau Anda jawab yang lainnya. Setelah itu, maaf, ada yang bisa kami bantu? Nah, pastikan orang itu nanya tuh. Orang itu pasti nanya dan memberitahu bahwasanya dia butuh produk ini. Nah, setelah itu baru silakan Anda berkomunikasi yang baik, yang ramah, yang santai, yang membuat mereka nyaman lah, membuat konsumen itu nyaman terhadap pelayanan Anda. Jangan sampai nanti ketika mereka bertanya Anda cuek. Ketika mereka bertanya Anda malah jawabannya asal-asalan. Jangan sampai seperti itu. Usahakan Anda ramah. Nah, setelah mereka mendapatkan informasi tentang produk Anda jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada mereka. Contohnya misalkan, terima kasih kakak, terima kasih adik, terima kasih mbak, atau terima kasih pak telah menghubungi kami. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Atau misalkan terserah Anda bahasanya. Yang jelas, ucapkan maaf pada awal kalimat, ucapkan terima kasih pada akhir percakapan Anda di via WA. Nah, kalau misalkan kita sudah melaksanakan itu semua, maka insya Allah konsumen itu akan banyak yang bertanya kepada Anda. Konsumen bakal banyak yang order produk Anda, dan konsumen akan banyak yang puas akan pelayanan Anda. Nah, itulah 5 cara efektif, tips dan trik agar produk kita dipasarkan di WA itu laku keras, agar orang-orang itu bisa puas dengan semua pelayanan
kita. Maka dari itu tetap semangat, tetap berjualan. 5 trik dan tips tadi jangan sampai lupa. Tetap istiqomah dalam pelayanan, tetap istiqomah untuk berjualan. Semangat, salam.